Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini akan membahas tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau bisa disingkat dengan KIPI. Kita awali terlebih dahulu ya. Untuk KIPI atau kejadian ikutan imunisasi itu bisa dikatakan atau nama lainnya adalah Adverse Event Following Immunization atau AEFI. Yang mana KIPI ini merupakan serangkaian reaksi ya, biasanya berupa peradangan dalam tubuh setelah dilakukan imunisasi, atau bisa dikatakan istilah lainnya adalah reaksi yang timbul setelah pemberian imunisasi. Atau bisa lagi ada beberapa yang memberikan pendapat bahwa KIPI itu merupakan kejadian medik yang berkaitan dengan imunisasi, baik karena efek vaksin, efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, reaksi farmakologis, kesalahan program, ataupun reaksi suntikan. Tapi dengan semakin tahun bertambahnya teknologi, maka diharapkan dapat menghasilkan vaksin-vaksin ya yang dengan kualitas bagus dan dapat ditemukan cara-cara teknik pemberian vaksin itu sehingga KIPI dapat diminimalisir. Reaksi KIPI ini dapat dikategorikan sebagai akibat dari kesalahan program, reaksi suntikan, dan reaksi daripada vaksin. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesalahan program. Kesalahan program ini bisa berupa kesalahan teknik pelaksanaan daripada vaksinasi. Misalnya, kelebihan dosis, ada kesalahan memilih lokasi dan cara menyuntik, sterilitas, dan penyimpanan daripada vaksin. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kesalahan dari program ini, maka dilakukan peningkatan dari pengelolaan daripada vaksin. Kemudian peningkatan dari pengetahuan dan peningkatan keterampilan daripada petugas, termasuk proses-proses pembelajaran tentang pembahasan dari imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini termasuk usaha kesalahan program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan daripada petugas. Karena nanti tenaga kesehatan otomatis di sini yang akan melaksanakan pelaksanaan daripada imunisasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi suntikan. Reaksi suntikan ini tidak berhubungan dengan kandungan vaksin, tetapi karena trauma akibat tusukan jarum, misalnya muncul bengkak, adanya nyeri dari lokasi suntikan, adanya kemerahan di tempat suntikan, ya. Nah, untuk reaksi suntikan ini bisa berupa apa? Kecemasan, pusing, pingsan karena takut. Ya, akhirnya apa? Usaha untuk mengurangi dari reaksi suntikan ini adalah dilakukan penyuntikan yang benar dan diberikan komunikasi, ya, diberikan edukasi sebelum pelaksanaan imunisasi, sebelum disuntik. Jadi pemberian edukasi, dijelaskan ini disuntik ya, karena imunisasi kan tidak hanya diberikan pada anak-anak ya. Untuk anak-anak yang lebih besar yang bisa komunikasi atau bahkan orang dewasa, maka di sini komunikasi sangat penting sekali. Jadi edukasi kita berikan untuk mengurangi reaksi daripada suntikan, karena kadang cemas akhirnya ada refleks menarik lokasi ya, seandainya disuntik di paha, dia akan menarik pahanya, disuntik di lengan, dia akan menarik lengannya, akhirnya nanti akan muncul reaksi suntikan. Nah, biasanya ada kemerahan, akhirnya lebih nyeri, biasanya cemas, takut, akhirnya ototnya itu tertarik, tegang, keras, akhirnya pada saat disuntik di situ akan terasa lebih nyeri. Ini juga bisa.
Nah, seperti ini adanya pembengkakan akibat daripada suntikan. Nah, ini makanya kalau adanya pembengkakan akibat suntikan ini penanganannya salah, maka di situ bengkaknya akan semakin besar atau bahkan mungkin bisa menyebabkan infeksi pada daerah lokasi suntikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah reaksi vaksin. Yang dimaksud reaksi vaksin ini adalah efek samping setelah pemberian vaksin, yang mana di sini pada setiap produk ya pabrik yang menghasilkan vaksin itu biasanya sudah mencantumkan daripada efek samping masing-masing vaksin itu. Efek samping ini bisa berupa ringan dan bisa juga bisa berupa berat. Ringan seperti adanya demam, bercak merah, adanya nyeri sendi, pusing, nyeri otot. Nah, yang berat, efek samping yang berat ini bisa berupa reaksi anafilaksis atau bahkan terjadinya kejang. Untuk reaksi anafilaksis ini biasanya ditunjukkan dengan beberapa gejala, termasuk diantaranya adalah adanya ruam gatal, adanya pembengkakan daerah tenggorokan, adanya dyspnea, adanya muntah, kepala terasa ringan, atau bahkan terjadi tekanan darah rendah. Tetapi pada efek samping daripada vaksin ini kejadiannya adalah 1/1.000.000 dosis. Jadi prosentasenya sangat kecil sekali karena di sini multifaktor ya. Jenis-jenis imunisasi dan reaksi daripada KIPI ya, ini BCG ini akan muncul bisul kecil pada area suntikan. Kemudian pada hepatitis B ini KIPI jarang terjadi, tetapi bisa juga akan muncul demam, tetapi biasanya tidak terlalu tinggi demamnya. Biasanya kalau orang Jawa menyatakan angkat-angkat kuku badannya. Nah, ini pada tempat penyuntikan ini juga biasanya akan muncul bengkak, nyeri, ada rasa mual dan adanya nyeri sendi. Kemudian kalau pentabio DPT-HB/HIV ini akan muncul demam tinggi, anak akan rewel, adanya timbul kemerahan di tempat suntikan, adanya nyeri pada tempat suntikan, dan adanya pembengkakan pada daerah bekas suntikan. Kemudian kalau polio oral ini jarang terjadi reaksi setelah imunisasi. Sedangkan kalau pada campak ini biasanya akan muncul 5-12 hari setelah penyuntikan dapat terjadi demam. Makanya demamnya biasanya panjang. Kalau semakin bagus daya tahan tubuhnya, maka di sini juga akan tidak muncul adanya demam. Kemudian cara penanganan daripada masalah KIPI ini, jika terjadi bengkak ya, keras dan nyeri daerah bekas suntikan, maka di sini bisa dilakukan dengan melakukan kompres hangat ya, dan bisa diikuti dengan pemberian paracetamol. Makanya biasanya kalau setelah memberikan imunisasi itu biasanya ada pemberian paracetamol itu untuk mengurangi nyeri dan untuk mengurangi daripada panas ya. Serta bisa juga untuk mengurangi nyeri daerah bekas suntikannya. Kemudian jika terjadi alergi itu biasanya akan muncul pembengkakan pada daerah bibir, tenggorokan, adanya sesak nafas dan adanya terasa gatal, maka biasanya di sini diberikan suntikan dexamethasone 1 ampul IM. Jika berlanjut maka akan dilakukan pemasangan infus dengan pemberian cairan NaCl. Tetapi untuk tindakan ini tentunya diberikan pada pelayanan kesehatan. Makanya kalau terjadi alergi maka kita sarankan keluarga untuk membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika muncul bisul kecil apabila pada saat pemberian BCG ini tidak perlu diobati, cukup dilakukan kompres hangat ya, atau diberikan larutan NaCl bila timbul nanah. Jika lukanya besar dan terjadinya bengkak pada daerah ketiak, maka di sini kita anjurkan ke dokter. Jika anaknya itu pingsan, ya, rangsang dengan wewangian atau bau yang merangsang. Bila belum dapat diatasi dalam waktu 30 menit, segera rujuk ke puskesmas. Apabila terjadi shock anafilaktik, maka diberikan suntikan adrenalin
sesuai dengan dosis. Jika pasien membaik dan stabil, lanjutkan suntikan dexamethasone 1 ampul ya, dan segera pasang infus dengan pemberian cairan infus NaCl. Tetapi semua ini ya langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan saja. Biasanya akan muncul reaksi-reaksi anafilaksis, kadang sesak, kadang bengkak. Nah, ini segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. KIPI yang harus dilaporkan di sini adalah abses pada tempat suntikan, semua kasus limfadenitis BCG, semua kematian yang diduga berhubungan dengan imunisasi, semua kasus rawat inap yang diduga berhubungan dengan imunisasi, dan insiden medik berat atau tidak lazim yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Ya, pada kasus-kasus ini, ya ini wajib dilaporkan. Ya, di mana dilaporkannya? Ini adalah beda dinas kesehatan setempat. Tetapi ada alurnya. Kalau di situ dilakukan di posyandu, maka petugas posyandu akan melaporkannya ke puskesmas. Puskesmas akan melaporkannya ke dinas kesehatan. Tetapi jika pelaksanaannya itu dilakukan di rumah sakit, maka rumah sakit langsung melaporkannya ke dinas kesehatan. Siapa yang dapat melaporkan KIPI ini? Itu petugas kesehatan yang melakukan pelayanan imunisasi, atau bisa petugas kesehatan yang melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan, ya, rumah sakit dan lain-lainnya. Kemudian bisa jadi peneliti yang melakukan studi klinis atau penelitian lapangan, misalnya seperti pada kondisi seperti ini, ya, seandainya ada wabah, nah kondisi ini pada ada wabah corona, akan dibuat suatu vaksin. Nah, reaksi-reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi dalam pemberian vaksin itu harus dilaporkan, ya, paling enggak di sini harus dilaporkan ke dinas kesehatan. Kemudian data yang harus dilaporkan adalah data pasien, ya, data pemberian vaksin, data yang berhubungan dengan program, dan data sasaran lain. Jadi pasien, identitas pasien, jenis vaksinnya apa, ya. Kemudian waktu pelaporan adalah apabila terjadi kematian atau terjadi rawat inap, ini harus segera dilaporkan, ya. Apalagi itu pos pemberian imunisasi. Nah, bagaimana cara pemberian pelaporan? Untuk cara pemberian pelaporan, ini dilakukan pengisian dan perlengkapan daripada formulir. Biasanya kalau ada pelaporan, nanti akan bagian pemegang program imunisasi itu akan memberikan formulir pelaporan tentang KIPI. Ya. Kemudian selain itu juga ada laporan bulanan yang harus dibuat. Ya, sekalipun tidak ada kasus, itu ada pemberian imunisasinya berapa, ya, targetnya berapa, tercapainya berapa, ada kasus apa tidak. Kemudian ada identifikasi dan penilaian masalah. Identifikasi dan penilaian masalah ini adalah dari petugas kesehatan, ya, tingkat 2. Dan ini berlangsung di tempat yang sama setiap bulannya, karena biasanya untuk pemberian ini kan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya kalau imunisasi dasar program pemerintah itu akan diberikan di posyandu, atau jika tidak ada akan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, nah ini makanya kalau kalian sekarang sedang proses belajar pada berbagai program studi, maka biasanya kita berikan saran kepada anak. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share ke teman-teman kalian. Semoga untuk materi kejadian ikutan pasca imunisasi ini nanti dapat bermanfaat, baik itu untuk tenaga kesehatan maupun untuk masyarakat awam. Nah, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.